Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat datang di tempat ini. Mari sama-sama kita menyatukan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama-sama di hadirat-Mu Tuhan Yesus untuk memuji, menyembah Engkau di tempat ini. Mari Tuhan hantarkan setiap umat-umat-Mu Tuhan untuk kami sama-sama memuji, menyembah Engkau di tempat ini. Dan kami percaya hadirat-Mu Tuhan akan melawat setiap kami yang hadir hari ini Yesus. Dan kami serahkan Tuhan rangkaian ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biar hanya Engkau yang ditinggikan dan Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama kita nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari takkan ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung,
setiap kami boleh mengalami lawatan-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kau melihat setiap hati kami. Ya Yesus, mari angkat kedua tangan, lebih lagi kita mau sembah Tuhan. Yesus, kami bawa hati kami lebih lagi Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Sekali lagi katakan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Sekali lagi katakan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. We praise Your name. Yes. Forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Sing again. Oh, praise the name of the Lord our God. Yes, God. We worship You, Lord. Forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Sing haleluya. Kami percaya Tuhan bertata di atas setiap pujian kami. Dan kami percaya juga Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk melawat kami lebih lagi ya Tuhan. Untuk itu kami mau siapkan hati kami untuk lebih lagi memuji, memuliakan Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin, haleluya. Haleluya, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Raja di atas segala raja. Bahwasannya kita bersyukur karena kasih setia Tuhan tak pernah berubah. Dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat
Lebih lagi buat Tuhan Yesus. Yes Lord. Boleh lebih semangat lagi kedua jempolnya. Engkau satu-satunya Tuhan paling baik dalam hidup kami. Lebih lagi katakan kau baik. Tuhan, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Yesus. Haleluya. Haleluya, Tuhan kita baik. Kalau dia baik, kasih tahu kiri kanan dan bilang, Tuhan kita baik. Haleluya. Yes. Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini dan siap melawat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Yes. Sama-sama dengan bersuka cita katakan, Tuhan Kau hadir.
Ini setiap kami ya Tuhan. Kami rindu hidup kami boleh terus selalu dan selalu mengalami Engkau ya Tuhan. Karena karya salib-Mu sempurna bagi kami. Hanya Engkau ya Tuhan yang sanggup menyucikan kami. Haleluya Yesus. Bejana yang siap akan mengalami kebangunan rohani bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib, yes Lord, ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat karya salibnya Tuhan. Engkau sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu kami menang bersama. Yes Lord, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan
bersyukur buat siang ini Tuhan, terima kasih. Berbicaralah Tuhan. Kami mau belajar lebih lagi Tuhan. Atas setiap kebenaran yang Kau siapkan bagi kami Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Atas kami, keluarga kami Tuhan. Atas rumah ini, atas gereja ini. Akan seperti di sorga. Haleluya. Amin dan amin. Silakan duduk. Selamat siang. Shalom. Apa kabar saudara? Yes, amin. Nah, saya bersyukur buat hari ini saya boleh berbagi di rumah ini. Ya, saya dikasih tema hidup kudus seperti Kristus. Tapi saya lihat sebuah tema besar saudara. Ya, living impactful. Jadi hidup yang berdampak melalui kebiasaan yang baik. Nah, saudara, kebiasaan itu tidak bisa dibangun sebegitu mudah kecuali Anda hidupi terus-menerus. Amin. Ini menyangkut belief system Anda. Ya, jadi sistem kepercayaan Anda. Ya, kalau Anda percaya karena salib Tuhan kita hidup, maka Anda akan terus dihidupi dengan karya salib itu. Amin. Nah, Bapak Ibu, saya akan mulai ya tentang tema hari ini. Saya mulai dengan Yohanes 15 ayat 16. Firman Tuhan berkata, kalian tidak memilih aku, tapi aku yang telah memilih dan mengutus kalian untuk pergi kepada dunia. Ingat, Anda dipilih, bukan Anda yang memilih. Inisiatif selalu datang dari Tuhan. Dan ketika Anda dipilih sama Tuhan, ya Anda diutus kepada dunia untuk menghasilkan buah. Amin. Ya. Dan buah itu akan kekal karena apapun yang kalian minta kepada Bapakku demi aku, Dia akan memberikannya kepada kalian. Nah, saudara, ini kasih Tuhan. Saya bersyukur hari ini saya melihat semakin banyak anak-anak muda. Betul ya? Ya, karena Anda itu dipilih. Ya. Tuhan banyak berjanji lewat para hamba-hamba Tuhan bahwa Indonesia akan penuh kemuliaan Tuhan. Setuju? Kadang-kadang terminologi kita ngertinya tentang kemuliaan ini agak-agak kurang pas, saudara. Karena kalau kita bilang tentang kemuliaan, itu arti aslinya bukan sesuatu hal yang kata dunia adalah wow. Bukan itu sebenarnya, saudara. Wow-nya ada, tapi dalam arti wow yang lebih luar biasa lagi. Contoh, ini terkait dengan tema besar itu saudara. Ya, satu hari Musa pernah bilang sama Tuhan, show me your glory. Ingat? Di Keluaran 3:3, Anda nanti bisa lihat, tunjukkanlah kemuliaan-Mu Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di dalam ayat itu, show me your glory. Ya, di Alkitab bahasa Indonesia yang kita biasa lihat, itu tertulis adalah, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku. Tapi arti aslinya itu sebenarnya bukan itu. Aslinya adalah I will show all of my goodness. Aku akan tunjukkan semua kebaikanku. Jadi kalau Anda dibawa Tuhan kemuliaan kepada kemuliaan, itu artinya Anda sedang dijadiin showcase, etalase, supaya dunia lihat kebaikan Tuhan atas hidup Anda dan saya itu luar biasa. Amin. Nah, saudara, saya bersyukur karena Tuhan bukakan saya untuk kenal dengan beberapa orang, saudara,
yang Tuhan kasih hikmat luar biasa dan mereka berkarya di negeri ini, saudara. Ya, saya ada ketemu seorang dokter, saudara, dari bioteknologi. Ya, luar biasa, saudara. Dia cinta Tuhan, dia punya keinginan supaya tanah negeri ini dikembalikan menjadi tanah yang subur. Ya, saudara. Dia bilang, kalau Anda lihat di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 diciptakan manusia segambar serupa dengan Allah, setuju ya? Ya. Untuk berkuasa, betul ya? Ya. Nah, bahasa aslinya sebenarnya bukan berkuasa, saudara. Bahasa aslinya itu adalah to steward, mengelola. Kita tahu sekarang banjir terjadi di mana-mana. Kenapa? Karena alam tidak dikelola dengan betul, betul Pak ya? Ya. Makanan sekarang mengerikan, betul ya? Penyakit macam-macam, setuju ya? Ya, karena apa? Makanannya mengerikan, saudara. Ya, sumber makanan banyak dikelola dengan cara genetika yang tidak benar. Nah, ini semua harus kembaliin. Ya. Kita dengar dulu ketika semuanya pakai pupuk kimia, saudara. Ketika padi dulu kena wereng, disemprotnya pakai apa? Pesawat terbang. Hamanya mati, ya, binatang lain ikut mati. Keseimbangan alam terganggu. Nah, ini semua harus dikembaliin. Nah, jadi saudara, aslinya manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah untuk mengelola semesta ini. Tahu dari mana Pak? Jadi arti aslinya ini, ya, jadi teman saya yang dokter ini punya om, saudara, punya uncle. Dia profesor di Vatikan. Orang Indo, saudara. Ya, dia ahli bahasa. Dia bilang aslinya itu bukan mengelola, bukan berkuasa. Karena dulunya waktu diterjemahin dari bahasa asli ke bahasa Inggris, itu istilah steward itu belum lahir. Ya, sekarang ini anak-anak muda punya bahasa yang baru-baru yang saya sendiri suka bingung, betul ya? Halo, yang muda-muda? Ya, saya tadi ngobrol sedikit sama Bu Evelyn anaknya masih muda-muda, pasti bahasanya mereka suka aneh-aneh, betul Ibu ya? Ya, enggak ya? Ya, anak-anak muda tuh banyak istilah-istilah yang baru-baru yang saya sendiri kadang-kadang bingung, saudara. Ya, nah karena dari terjemahan Inggrisnya langsung di Indonesiakan. Nah, saudara, jadi si profesor yang di Vatikan ini cerita karena dia ahli bahasa. Dia tuh ahli di dalam 26 bahasa, saudara. Keren ya. Jadi ya, Anda bangga jadi orang Indonesia kan ada orang Indonesia punya keahlian dalam 26 bahasa. Ini enggak tanggung-tanggung, saudara ya. Kalau orang sampai pintar di dalam 26 bahasa, bisa 5 bahasa aja udah luar biasa. Ini 26, saudara, enggak tanggung-tanggung. Ya. Nah, saya balik, saudara ya. Jadi Anda itu dipilih. Katakan kiri kanan, kamu dipilih. Amin. Dan yang milih gak pernah nanya loh saudara, Anda background apa, ini yang keren. Tapi yang milih tahu, begitu Anda dipilih, Anda pasti berhasil. Why? Karena Anda disertai. Amin. Semua orang yang di Alkitab yang selalu kalau dipilih, rata-rata mereka tanya, siapa aku ini Tuhan? Tuhan gak pernah jelasin kamu tuh siapa, lahir di mana, papamu siapa, mamamu siapa, gak ada urusan saudara. Tuhan langsung cuma bilang, aku menyertai kamu. Halo. Saya mau tanya, kalau Anda disertai Tuhan, siapa yang bisa ngalahin Anda? Halo? Ya. Saya punya murid juga, saudara dibawa Tuhan. Ya, saya dikenalin dan saya bersyukur. Karena dia berkarir. Karirnya di mana? Kantornya di Medan Merdeka. Anda tahulah kalau saya maksud itu di mana. Ya. Bagaimana Tuhan taruh orang-orang yang luar biasa, saudara. Pinternya luar biasa, saudara. Ya. Untuk apa? Menjadi dampak. Tapi Anda harus ingat, di dalam perjalanannya, hidup kudus itu pilihan.
Setuju? Anda tuh dipisahkan. Ya. Tadi saya dengar message dari pastor tentang hidup kudus. Hidup kita dipisahkan. Betul. Makanya Alkitab bilang Yesus memberitakan kerajaan Allah bukan agama. Ya. Sebab kamu harus bertobat karena kerajaan surga sudah dapat dialami. Kerajaan surga itu bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita di dalam Roh Kudus. Dimensinya di dalam spirit ini. Nah, saudara, Yohanes 17 ayat 17 sampai 19. Firman-Mu adalah kebenaran, maka kuduskanlah mereka oleh kebenaran. Anda dipisahkan oleh kebenaran. Aku telah mengutus mereka untuk mewakili aku, sama seperti engkau mengutus aku untuk mewakilimu. Dan sekarang aku memberikan diriku kepada mereka sebagai korban yang kudus, supaya mereka dapat hidup dengan sepenuhnya, diberikan kepada Allah dan dikuduskan oleh kebenaranmu. Saudara lihat, supaya mereka dapat hidup ya dengan sepenuhnya diberikan kepada Allah dan dikuduskan oleh kebenaranmu. Sekali lagi, saya mau garis bawahi kuat-kuat, Anda itu dipilih. Dan Tuhan tahu begitu Anda dipilih, rancangan yang ada padaku mengenai kamu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tapi seringkali perjalanan hidup kita, saudara, itu banyak goncangannya. Betul Pak? Betul. Ya. Saya berdoa supaya Anda kuat. Makanya Anda harus kuat apa? Karena salibmu. Aku tuh hidup. Betul? Ya. Anda hidup tuh kasih karunia. Ya. Kita hidup tuh kasih karunia. Sekali lagi, karena ini banyak anak muda, saya mau dorong Anda untuk apa? Terus bermimpi, saudara. Karena Anda punya Bapak, punya Tuhan yang baginya mustahil itu tidak ada. Amin. Saudara, dunia itu tahu loh saudara. Ya, bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Itu dunia tahu. Tapi kadang-kadang anak Tuhan kurang tahu. Hari ini saya mau ingatkan saudara. Ya, kita sering dengar kan. Ada brand yang Anda sering pakai. Yang logonya centang gini loh. Centang gini, tahu ya? Ya. Tahu kalimatnya apa saudara? Just do it kan? Ya, lakuin aja. Ya. Waktu Yesus jalan di atas air dan muridnya lihat semuanya bilang hantu. Kenapa? Karena mindsetnya kebiasaan lihat hantu kayaknya. Kali. Dipikir kalau kayak gitu itu pasti hantu. Tuhan bilang ini aku jangan takut. Satu doang yang menjawab saudara, Petrus. Kalau itu engkau, boleh gak aku jalan di atasnya? Yesus tuh keren saudara, dia gak bilang sekolah dulu nak. Kamu belum pengalaman, aku sekolah ini berapa lama. Enggak saudara, Tuhan cuma bilang just do it. Amin. Halo? Dunia tahu. Ya, merek satunya 3 garis saudara, tahu ya? Kalau centang ini saingannya merek 3 garis, tahu ya? Sekarang sih ketambahan lagi itu orang-orang fashion tahu saudara. Ya, 3 garis. Sembunyinya apa? Impossible is nothing. Itu diambil sama merek 3 garis itu. Ya. Nah, Bapak Ibu saya sekali lagi mau bilang. Saudara diutus untuk mewakili Tuhan. Ya, saudara dikuduskan oleh kebenaranmu. Dari itu jalan di dalamnya. Setuju? Amin. Anak-anak muda saya mau bilang jangan ambil jalan pintas. Halo. Amin. Ya Pak, tapi berat Pak. Anda tidak sendiri saya mau bilang. Amin. Anda disertai. Ya. Saya lihat yang pakai kacamata, bajunya kotak-kotak. Yuk. Nanti habis ini saya mau doain you. Tuhan akan beracara atas hidupmu nak. Ya, beneran. Ya,
kita akan doakan, tapi Tuhan akan beracara. Enggak cuman kamu sih, tapi sekarang saya enggak tahu, random aja Tuhan taruh itu atas kepala saya. Nah, saya mau cerita tentang kisah Daniel. Tadi pagi saya cerita tentang Yusuf. Hari ini saya tentang Daniel. Daniel itu siapa sih saudara? Ayat 3, Daniel 1. Kemudian raja memberi perintah kepada Aspenas, kepala pejabatnya, untuk memilih sejumlah pemuda dari keluarga kerajaan atau bangsawan Israel yang cakap bertugas di istana raja. Mereka haruslah pemuda yang tampan, yang tidak bercacat, dan ahli dalam segala macam hikmat. Mereka harus cerdas, memiliki pengertian, dan memenuhi syarat untuk bertugas di istana raja. Aspenas diperintahkan untuk mengajari mereka budaya, literatur, serta bahasa Babel. Raja memberi mereka jatah makanan dan anggur yang terbaik dari santapan raja tiap hari. Selama 3 tahun, mereka harus menempuh pendidikan yang menyeluruh, di mana setelahnya mereka akan mengabdi kepada raja. Ini yang sebenarnya dengan istilah di-culturize, saudara, dibudayakan. Nah, bagi Anda dan saya, kita harus membawa budaya surga turun ke bumi. Setuju? Amin. Nah, kalau Anda mau berdampak dengan good habit, Anda harus punya belief system yang benar. Why? Because what you believe, apa yang Anda percayai, itu akan menjadi action, kelakuan Anda. Amin. Action Anda akan diulang, repetition. Repetition ini akan jadi habit. Contoh, Anda percaya makanan ini enak, maka Anda akan sering makan makanan itu. Setuju ya? Setuju ya? Anda percaya baju merek ini enak, maka Anda akan sering pakai baju merek itu. Anda percaya bahwa Tuhan itu baik, maka action Anda akan terus percaya Tuhan itu pasti baik. Amin. Dan what is your action become repetition, repetition become habits, and your habits become culture. Kebiasaan Anda akan jadi budaya hidup Anda. And your culture become your destiny. Saudara, Daniel ini ayat 6 dan 7 di antara orang-orang Yehuda ini ada Daniel, Hanaya, Misael, serta Asaria. Tapi pejabat kepala istana menamai mereka dengan nama Babel. Daniel disebut Belsasar, Hanaya disebut Sadrah, terus yang satunya Mesah dan satunya lagi Abednego. Dan mereka ini adalah orang-orang buangan. Sekali lagi, kalau orang buangan itu umumnya bisa kepahitan, betul? Betul ya? Tapi karena mereka percaya apa? Tuhan yang memilih mereka, maka kualitasnya beda. Halo? Hasilnya apa? Daniel bertekad ayat 8 di dalam hatinya untuk tidak mencemari tubuhnya dengan makanan dan anggur dari santapan raja. Oleh karena itu dia memohon kepada pejabat kepala agar memperbolehkannya untuk tidak menyantap makanan raja. Sebagai orang pilihan, sebagai orang yang dikuduskan, sebagai orang yang dipisahkan, Daniel dan ketiga kawannya ini sepakat dia tidak mau menodai kekudusan dirinya. Hasilnya nanti dites saudara memang, kalau Anda lihat kisahnya. Dan didapati mereka sehat luar biasa. Tapi yang lebih keren saudara, ya, yang lebih keren apa saudara? Ya, Daniel memang minta makanannya biji-bijian dan sebagainya. Ya, nah setelah itu dibandingkan saudara, kondisi keempat pemuda itu ternyata saudara lebih baik daripada yang lain. Sehat, ya, kuat dan luar biasa. Nah, saya langsung loncat saudara ayat 17 sampai 18. Allah memberi pengetahuan dan kepandaian dalam segala aspek karya tulis dan keahlian kepada keempat pemuda Ibrani ini. Daniel juga memiliki karunia yang unik untuk menafsirkan beragam penglihatan dan mimpi yang adikodrati. Saudara,
Ini karunia. It's a gift. Saya percaya Anda pun dikasih karunia ini. Masing-masing sesuai dengan bidangnya. Tapi sekali lagi, Anda harus melekat sama dia. Setuju? Amin. Saudara, Alkitab menjelaskan bahwa Daniel dan kawan-kawannya ini diurapi dengan roh yang luar biasa. Makanya Daud, saudara, ketika dia kepleset dalam dosa, dia sadar, dia bertobat. Dia bilang, Tuhan, segala hal boleh kau lakukan, tapi satu aja yang kau minta. Jangan ambil rohmu daripadaku. Karena dia tahu, saudara, kalau roh itu ditarik, habis dia, saudara. Beneran habis. Ya. Makanya Salomo sebagai anaknya waktu dia diganti, maksudnya disiapkan Salomo untuk ganti. Kita sering dengar Salomo minta hikmat, betul ya? Betul apa betul? Ya. Aslinya ternyata bukan itu Bapak Ibu. Kita sering dengarnya Salomo minta hikmat, Tuhan kasih hikmat dibonusi segala kekayaan. Betul Pak ya? Betul ya? Aslinya ternyata enggak pas seperti itu. Ya, ternyata aslinya Salomo minta apa saudara? The listening heart. Hati yang mendengar. Saudara, kalau setiap orang atau seseorang lebih pasnya bisa mendengar suara Tuhan, Anda percaya dia pasti berhikmatnya? Percaya nggak? Hikmatnya akan melebihi yang lain, betul ya? Betul ya? Nah karena itu saudara, karena dia minta itu Tuhan kasih hikmat, kasih segala-galanya. Betul? Orang yang punya hikmat kayak gini akan ngelihat peluang usaha, ngelihat segala peluang, ngelihat sekolah juga akan pinter banget, betul? Ya, nah ini. Nah saudara, saya balik lagi ke Daniel. Ya, saudara. Ayat 17 Allah memberi pengetahuan, 18 setelah waktu yang ditentukan oleh raja untuk mendidik mereka selesai. Kepala pelayan istana pun membawa mereka ke istana Nebukadnezar. Raja menanyai mereka semua dan di antara mereka semua pemuda itu, dia tidak menemukan seorang pun yang setara dengan keempat orang ini. Ya, dan raja pun memilih mereka menjadi penasehatnya. 20 dan ketika raja menanyai mereka mengenai hikmat dan pengertian apapun, dia mendapati bahwa mereka 10 kali lebih unggul daripada semua penyihir dan ahli guna-guna di seluruh kerajaannya. Saudara, saya kasih tahu ya, gerombolannya Daniel ini tukang santet, dukun dan segalanya. Halo. Jadi orang Kristen lebih hebat dari dukun enggak? Kok diem saudara? Orang Kristen harus lebih hebat dari dukun enggak? Amin? Ya, lebih hebat dari tukang santet enggak? Amin. Jadi enggak perlu takut kalau disantet ya. Lulu saudara, saya serius saudara. Tanda ini menyertai orang percaya, mereka akan mengusir setan, betul ya? Bukan diusir sama setan loh. Halo? Mengusir setan loh saudara. Merinding Pak. Ya merinding kan cuma berapa menit paling. Sejatinya bukan Anda yang merinding, mereka yang merinding sama Anda. Halo. Ya, serius saya bilang serius saudara. Nah, saya lanjut. Ya kan. Jadi gerombolannya tukang kayak ginian saudara. Kerja di lingkungan kayak ginian, tapi keunggulannya melewati semuanya. Ini keren. Nah saya kepengen anak-anak Tuhan juga kayak gini semua. Amin. Daniel 1 ayat 21 berkata apa? Dan Daniel tetap ada di Babel sebagai penasihat kerajaan sampai ketika Koreshi naik tahta. Alkitab mencatat Daniel ini berkuasa di istana kerajaan ini selama 4 generasi. Kerajaan Babel di bawah Nebukadnezar dia nongol di sana. Nongkrong di sana. Bawah Nebukadnezar dia ada di sana. Kerajaan Media rajanya Darius dia ada di sana juga. Kerajaan Persia di bawah Koreshi, dia juga ada di sana. Ini hebat. Kitab Amsal menulis,
Apakah kamu melihat seseorang yang mahir dalam pekerjaannya? Dia akan berdiri di hadapan raja-raja. Dia tidak akan berdiri di hadapan orang-orang yang tidak dikenal. Kenapa mereka mahir? Karena disertai Roh Tuhan. Saya mau tanya, khususnya anak muda ya, khususnya anak muda, bukannya anak tua enggak ya. Ya, saya mau nanya, siapa yang merasa diurapi Tuhan? Jangan sungkan, jangan setengah tiang. Semuanya diurapi, amin. Amin. Ya, saya kalau lihat anak muda saya enggak betah, saudara. Beneran saya enggak betah. Saya selalu dorong mereka. Ya, kenapa? Karena diurapi, Anda tuh nanti akan mahir. Dan karena mahir, Anda akan berdiri di hadapan raja-raja. Amin. Apa mungkin sih Pak? Sangat mungkin, saudara. Sangat mungkin, beneran sangat mungkin. Saya berdoa buat para ibu-ibu, para orang tua, ayah ibu. Doakan anak-anak Anda. Mustahil itu tidak ada. Ya, saya kenal seorang murid saya di Jawa Timur. Saudara, anaknya segini, keluarga ini ketipu. Jadi punya rumah gede sampai jadi enggak punya rumah. Anaknya 3, anak yang terakhir aja harus kuliah, tapi di saat itu sudah benar-benar babak belur saudara ekonominya. Ya, saya diceritain mamanya sampai cerita anaknya tuh pengen 17 tahun karena dia cewek, itu cuma bisa foto, minta izin untuk foto aja, nggak bisa pesta, nggak bisa acara bahkan. Satu hari saya tanya, gimana terus? Dia cerita, puji Tuhan dia dapat beasiswa yang full, termasuk tinggal. Uang sekolah dan asrama dibayar penuh. Diterima di salah satu universitas di China, saudara. Full funded. Rankingnya 50 besar dunia uni ini. Keren, saudara. Saya tanya, sekeren apa sih di sana universitasnya kayak gini? Library-nya, perpustakaan itu areanya 2 hektar, saudara. Kebayang ya? Perpustakaannya bukan kayak gedung ruko, saudara. I am so sorry. 2 hektar areanya. Ya maklum lah kalau rankingnya demikian hebat. Terus saya tanya ke mamanya, kuliahnya kayak apa? Waduh katanya, saingannya ampun-ampunan katanya. Ya, kalau tes matematika gitu, ya kan itu yang orang-orang mainline sono saudara, itu masukin kertasnya balikinnya lebih cepat dari yang lain. Ya kan, saya bilang asik dong. Iya Pak, asik beneran katanya, seru. Nah saya senang kalau ada anak kayak gini, kenapa? Saya akan semakin doakan untuk apa? Untuk nyalip semuanya itu. Halo? Kok diem saudara ya? Ayo, come on. Ya. Saya berdoa buat Pak Sur dan Ibu untuk mendoakan anak-anak di sini melahirkan anak-anak kayak gini. Jangan cuma satu, banyak. Supaya bersinar di luar sana. Amin. Indonesia harus penuh kemuliaan Tuhan. Artinya apa? Penuh orang-orang yang membawa kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Nah, penutup. 2 Korintus 3 ayat 15 sampai 18, 16 sampai 18. Tetapi pada saat seseorang berbalik kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, selubung itu terangkat dan mereka melihat. Tuhan yang kumaksud adalah Roh Kudus dan di mana Dia adalah Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Kita semua dapat mendekat kepadanya dengan selubung yang telah diangkat dari wajah kita. Dan dengan tanpa selubung kita semua menjadi seperti cermin yang mencerminkan kemuliaan Tuhan Yesus dengan jelas. Kita sedang ditransfigurasi menjadi serupa dengan Dia saat kita beralih dari satu tingkat kemuliaan yang lebih terang ke tingkat kemuliaan yang berikutnya. Dan transfigurasi yang mulia ini berasal dari Tuhan yang adalah Roh. Ini yang disebut dengan glory to glory. Ini yang dialami Daniel dari teman-temannya. Dari kemuliaan kepada kemuliaan, terus naik, terus naik. Nah cuman kadang-kadang yang Anda rasakan apa? Roller coaster, betul ya? Halo?
Iya, roller coaster, wut gitu kan. Ya, tapi saya pikir-pikir memang iya. Yesaya 55 bilang apa? Rancangannya ada padaku, kepikiranku dan kepikiranmu seperti tingginya langit dari bumi. Ada baca ayat itu, betul? Betul ya? Nah, saudara lihat ya, kalau rancangannya dia ada di sana, kitanya ada di sini, gimana caranya nyampe? Kita loncat dong Pak, betul. Biasanya orang loncat ancang-ancang, betul ya? Ya, ancang-ancang itu ngapain? Mundur dulu kan? Nah itu, jadi kalau roller coaster itu normal. Jangan diaminkan sih saudara, karena ini berat. Tapi nggak apa-apa, bukan berat, karena Anda tidak pernah sendiri. Terus dilakukannya gimana? Lihat dia terus. Amin. Jangan lihat yang lain. Ya saudara, kenapa Yosua bilang renungkan, gini, bukan Yosua. Tuhan bilang sama Yosua, renungkan firmanku siang dan malam. Supaya gak mikirin raksasanya. Amin. Ya, saya minta video diputar. Kita akan lihat sebuah lagu yang judulnya tentang kupandang saudara. Yang Anda pandang bukan persoalannya ya. Tapi kebenarannya, setuju? Setuju ya? Silakan Pak. Ciptakanku seperti gambaranmu. Kau penebus bebaskanku. Anda boleh tutup mata dengerin lagu ini. Kau layakkan aku. Supaya Anda bisa tenggelam dalam kasih Tuhan. Semakin ku lihat kasih-Mu indah, aku terkagum. Semakin ku rindu kasih-Mu nyata, jadikan aku utuh. Ketika Anda dipulihkan, itu Anda jadi utuh lagi. Kau nantikan aku untuk datang padamu. Ingat, Tuhan menanti Anda. Kau temui aku, curahkan kasih-Mu. Ku pandang wajah-Mu, Yes, Kau penuhi aku. amin. Ku pandang wajah-Mu, ku jadi seperti-Mu. Ku pandang wajah-Mu, Kau penuhi aku. Ku pandang wajah-Mu, ku jadi seperti-Mu. Semakin ku lihat kasih-Mu indah, aku terkagum. Semakin ku rindu kasih-Mu nyata, jadikan aku utuh.
Mari jemaat saya akan berbagi dulu. Saya minta tim musik dan semua tim. Bapak, saat ini hambamu berdoa Tuhan. Buat setiap anak-anakmu di rumah ini Tuhan. Hambamu percaya. Engkau sendiri akan menuntun mereka. Untuk berjalan di dalam kekudusan-Mu ini Tuhan. Kami tahu Tuhan. Perjalanan kami tidak mudah kalau kami sendirian. Sebab itu kami bersyukur karena Engkau memberikan kami seorang penolong yang tidak pernah meninggalkan kami. Yaitu Roh-Mu yang kudus Tuhan. Yang senantiasa menyertai kami. Dan itu akan menjadi guru, menjadi konselor, menjadi pembimbing, menjadi pembela buat setiap kami Tuhan. Terima kasih buat keluarga lepas keluarga. Roh Kudus silakan Kau terus mengajar setiap kami. Tidak satupun dari kami Tuhan yang akan gagal. Karena Engkau menyertai kami. Sekali lagi Kau berkati umat-Mu ini Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Akan tepat seperti di surga. Haleluya. Amin dan amin. Tuhan berkati. Saya serahkan kepada Pak Surun. Silahkan duduk teman-teman. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saudara, hari ini secara khusus saya sangat terkesan sekali, ya. 47 tahun yang lalu, saya dan David, kita sama-sama mengikuti satu retret. Yang ngajakin saya tuh David, saudara. Dan tadi saya duduk di situ, 47 tahun bukan waktu yang singkat. Tapi kalau hari ini kami berdua bisa melayani, itu sesuatu yang luar biasa. Benar, dari depan itu yang berinisiatif adalah Tuhan. Bukan saya, bukan David, tapi Tuhan. Dan kalau tadi dia sangat mempunyai hati untuk kaum muda. Karena kami sadar, kita dulu juga muda. 47 tahun yang lalu, saya baru berumur 21 tahun. Dan selama perjalanan kehidupan, kita mengalami banyak perkara, saudara. Tapi benar Tuhan itu ajaib. Melampaui daripada segala apa yang pernah kita pikirkan. Jadi saudara masuki perjamuan kudus ini, mari kita tetap melekat kepada Tuhan. Dan percaya, rancangannya adalah yang terbaik. Ya, apapun juga yang sedang kau alami, nanti kita mau bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Bangkitkan kembali iman dalam dirimu. Datangi Dia. Dan buka hatimu kepadanya. Maka Dia akan tinggal di dalam hidupmu. Dan Dia akan memimpin hidupmu melampaui daripada segala apa yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Kita dulu berdua masih naik sepeda motor, saudara. Pernah kita sama-sama melayani di penjara Banjir. Dan saya bersyukur kalau hari ini kita bisa ada di tengah-tengah kita. Ya, nanti gilirannya saudara yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Naikkan satu pujian, ku telah mati dan tinggalkan. Bukan dengan baik.
dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku, Jadilah padaku seperti yang kau ingini. jadilah padaku seperti yang kau ingini. Teman-teman, pelayan perjamuan kudus saya undang ke depan dan kita mau berdoa bersama. Bapa, kami memberkati roti dan air anggur ini untuk boleh menjadi berkat bagi setiap di antara kami yang ambil bagian, supaya sungguh Tuhan kami mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam hidup ini. Jadilah padaku seperti apa yang kau inginkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakan setiap di antara kami Tuhan, untuk sungguh boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Dan supaya perjamuan kudus ini boleh menjadi berkat bagi setiap di antara kami. Di dalam nama Yesus, kami mau menerima tubuh dan darah Kristus. Haleluya, amin. Saudara, perjamuan kudus ini disediakan bagi setiap orang yang sudah dibaptis mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan atas hidup ini. Silakan duduk dan terimalah tubuh dan darah Kristus. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan
Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan bersamamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Angkat roti tinggi di atas kepala. Tuhan, kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan benar Tuhan, seperti pujian ini, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Berperkaralah dengan setiap di antara kami saat ini Tuhan. Berbicaralah secara sedalam hati kami. Masuki pemikiran kami. Sungguh, biar kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakkan setiap di antara kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Saudara pegang roti tinggi di atas kepala dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya. Lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Percayakah saudara bahwa roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang tercurah bagi kami. Biar itu menyucikan kami Tuhan. Juga pemikiran kami, status kami, keberadaan kami. Supaya kami boleh mendapatkan sesuatu yang baru. Pulang hari ini, kami bukan orang-orang yang dikalahkan. Tetapi orang-orang yang sungguh sudah dipenuhi oleh kuasa Tuhan untuk mengalahkan dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari tawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Percayakah saudara bahwa anggur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat pujian mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi. Rasakan ada sesuatu kuasa yang baru yang akan mengalir di dalam hidup saudara dan saya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir
Sesuai dengan pujian ini Tuhan, mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi, yang akan memulihkan setiap hati, menyembuhkan yang terluka. Dan buat kami boleh tenang, ada bersamamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap di antara kami boleh dikuatkan. Dan perjamuan kudus ini boleh menjadi berkat. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap berdiri dan dengan sikap teduh, kita akan melanjutkan dengan pengakuan iman dari GBI. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya, Yesus yang mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirbarukan, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita siapkan persembahan kita. Kepada para petugas kolektan kami minta untuk mempersiapkan diri dan kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah meneguhkan hidup kami. Untuk kami selalu hidup kudus seperti Engkau kudus ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Berkati persembahan ini Tuhan, sehingga dikelola, dipakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami siap memberi dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi dan kita akan menyaksikan Battle News berikut ini. Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan, berjumpa kembali dalam Battle News minggu ini. Bersama saya Grace Ainaga, berikut kami sampaikan kegiatan GBI Battle Kedoya sepekan ke depan. Kami mengucapkan selamat datang kepada saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Kami informasikan kepada Anda ibadah raya GBI Battle Kedoya pada pukul 8.30 dan 10.30 pagi. Info Bikom Battle Community. Anda dapat menghubungi PKS masing-masing atau dapat menghubungi sekretariat gereja. Mari ikut doa pagi online yang diadakan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 7 pagi via Zoom. Menara doa BPH GBI setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi via Zoom. Mari hadiri dalam menara doa setiap hari Selasa pukul 9 pagi di Ruko Lantai 1. Bagi saudara yang sedang memiliki pergumulan doa, dapat hadir bersama-sama dalam ruang doa ini. Kita percaya bahwa mujizat Allah masih ada, karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, bisa mengisi form doa yang sudah disediakan di pintu masuk, dan bisa dimasukkan kembali dalam kotak doa. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan lewat amplop yang telah dibagikan, atau bisa melalui rekening dan QRIS yang tersedia di layar. Dan berikut ini kami akan menyampaikan kegiatan kategorial GBI Battle Kedoya. Ibadah Battle Youth pada hari Sabtu 12 April pukul 7 malam akan dilayani oleh Nicholas A. D. Wijaya. Ibadah Battle Teens pada hari Minggu 13 April pukul 10.30 pagi di Ruko Prisma Kedoya Blok C1112. Setiap hari Minggu pukul 10.30 pagi ada ibadah Battle Kids. Kami menghimbau pada para orang tua untuk membawa anak-anaknya dalam ibadah kids agar mereka lebih mengenal dan merasakan kebaikan Tuhan. Jemaat GBI Kedoya yang terkasih, kami kembali membuka kelas SMK modul berakar
yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 April dan berakhir pada tanggal 4 Mei 2025. Hanya 4 kali sesi pertemuan dan diselenggarakan setiap hari Minggu pukul 13 WIB setelah selesai ibadah 2 di Food Hall Kebonjeruk lantai 3. Bagi jemaat yang tertarik untuk mendaftar, silakan dapat langsung menghubungi Saudari Janice Madeline atau Ibu Herawati Ginting di nomor yang tertera di bawah ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. GBI Betel akan mengadakan Karisma Ignite Camp 2025, sebuah camp yang diadakan untuk membangkitkan generasi muda yang berapi-api bagi kerajaan surga. Camp akan dilaksanakan pada tanggal 2-4 Juli 2025 di Bandung. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi nomor yang tertera. Mari generasi muda, jangan sampai ketinggalan dan ajak seluruh kerabat Anda. Berikut kita saksikan pesan gembala bersama-sama. Shalom saudaraku, kita harus hidup kudus seperti Kristus. Hidup kudus artinya dipisahkan dari dosa dan dikhususkan untuk Tuhan. Kita harus menjauhi kejahatan dan juga hidup di dalam kebenaran dan kasih seperti Kristus adanya. Hidup kita harus mencerminkan karakter Kristus baik dalam pikiran kita, dalam perkataan, dan juga dalam perbuatan. Pikirannya kudus, perkataannya kudus, perbuatannya juga kudus. Allah itu kudus, kita anaknya harus hidup kudus. Karena anak kan harus seperti bapak. Bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Nah kalau bapaknya kudus, kita juga harus hidup kudus. Makanya kita harus menjauhi dosa, menjauhi godaan, dan berkomitmen untuk hidup benar, taat pada kehendak Allah, mematikan keinginan daging, tidak hidup dalam keinginan diri sendiri, tetapi apa yang Tuhan mau itu yang kita lakukan. Kita juga harus menjadi terang bagi sesama dengan hidup kudus dan menjadi saksi agar orang melihat Yesus di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang? Bukankah ketika mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa yang ada di surga? Tuhan memanggil kita untuk hidup kudus. Mari kita minta Roh Kudus memberikan kemampuan untuk kita melakukan hal itu. Tuhan memberkati. Bagi jemaat yang tertarik untuk melayani dalam bidang dance, mari bergabung dalam Betel Dancer Kedoya dengan menghubungi kontak nomor di bawah ini. Mari kita bersama-sama melayani Tuhan dan bertumbuh bersama di dalam Kristus. God bless you. Demikianlah rangkaian kegiatan ibadah sepekan ke depan. Dan jangan lupa memfollow akun media sosial kami, Instagram GBI Betel Jakarta, agar Anda tidak tertinggal informasi penting lainnya. Selamat menikmati berkat dan mujizat Tuhan bersama orang-orang terkasih. Enjoy your weekend. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kami ingin menyapa jika ada di antara kita yang baru pertama kali hadir. Kalau tidak keberatan boleh lambaikan tangannya saudara. Sebelah kiri saya di tengah, kanan tidak ada. Puji Tuhan, kita terus menjadi jemaat yang setia untuk membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan, amin. Sekali lagi kami mau ingatkan saudara, bagi saudara yang mengikuti program Gedor Triwulan 1 untuk segera mengumpulkan bukunya dan ambil kembali buku Triwulan kedua. Bagi saudara yang belum mengikuti Triwulan 1 juga boleh ambil buku Triwulan kedua. Semoga kita semua semangat mengikuti gerakan pembacaan firman Tuhan ini supaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan bersatu dalam doa syafaat. Kepada Bapak Ferry saya persilahkan. Terima kasih Pak David buat pelayanan pada siang hari ini, baik pertama maupun ibadah yang kedua. Tuhan memberkati. Saya mengajak kita pada siang hari ini, kita berdoa syafaat bersama-sama. Kita akan sebuah pujian, referennya aja ya, karena salibmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu
kasih Tuhan buat firman pada siang hari ini telah mengingatkan kami untuk kami terus belajar hidup kudus, hidup berkenan dan hidup tak bercacat, tak bercela menjelang kedatangan-Mu yang semakin mendekat. Biar Roh Kudus memberi kami kekuatan untuk kami terus boleh menjaga kekudusan seperti Engkau memakai Yusuf, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Begitu mereka menjaga kekudusan, Tuhan senantiasa menyertai apapun yang mereka buat, apapun mereka kerjakan lewat tangan mereka, Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Biar berkat ini Tuhan juga turun atas kami yang hadir pada siang hari ini. Biar pengurapan yang sama daripada Tuhan, dari tempat yang paling tinggi turun atas pribadi, pelepas pribadi yang hadir siang pada hari ini. Lawat siap kami Tuhan, jangan Tuhan lewatkan. Kami juga rindu Tuhan, pikiran Kristus mengendalikan kami, memimpin kami agar pikiran dunia tidak ambil alih dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh menerapkan, melakukan apa yang Tuhan firman sampaikan. Lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat tindakan nyata sungguh membawa dampak bagi orang-orang yang di sekitar kami. Ini doa dan pengharapan kami Tuhan. Biar berkat-Mu turun senantiasa buat Pak David Basuki beserta keluarganya Tuhan urapi, Tuhan pakai. Biar hamba-Mu dimanapun Tuhan tempatkan, dimanapun hamba-Mu boleh berada. Biar keluarga ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa buat Pak Julius, Gembala Senior kami berserta istri. Tuhan senantiasa memberi kekuatan, kesehatan. Biar di masa tuanya Tuhan pakai juga hamba-Mu untuk terus boleh menjadi berkat lewat nasihat, lewat kehidupan pribadi. Masa lalunya sungguh menginspirasi setiap kami, khususnya bagi anak muda yang berada di tempat ini. Berdoa juga buat Pak Rubin Adi sebagai gembala sidang kami beserta Ibu Lena, istri juga ketiga anaknya, menantu-menantunya bahkan cucu-cucunya Tuhan juga pakai, Tuhan berkati agar hamba-Mu juga selaku ketua sinode GBI Bethel juga sebagai gembala sidang Tuhan urapi, Tuhan sertai agar pelayanan hamba-Mu banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Berkat juga atas Pak Suito, Ibu Eti, Pak Sur beserta Cililan, Tuhan juga menyertai mereka, memakai mereka di tempat pelayan mereka masing-masing, baik di Kelapa Gading maupun di Kedoya, biar lewat pelayanan mereka banyak orang boleh mengalami jamahan, sentuhan, kasih Bapa menyertai. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami juga berdoa bagi tim ekonomi bangsa kami dapat membuat strategi, membuat stimulus untuk membangun negeri ini. Agar negeri ini juga boleh mengalami ketahanan ekonomi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Berdoa buat Myanmar, buat Thailand yang mengalami gempa yang dahsyat, banyak jiwa-jiwa. Orang-orang yang mereka kasihi meninggalkan orang-orang yang mereka cintai, banyak yang meninggal. Kami terus berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan, Tuhan beri kesabaran. Tuhan beri penghiburan agar mereka juga boleh mengenal Tuhan. Ini doa dan pengharapan kami sebentar kami mau pulang meninggalkan tempat ini. Kami rindu berkat-Mu dicurahkan. Saudara angkat tanganmu, angkat hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih dan keselamatan yang ada dalam Kristus Yesus, serta persekutuan dan penghiburan dari Roh-Nya yang kudus biar itu tinggal di dalam setiap saudara dan saya, sehingga memungkinkan setiap di antara kita untuk hidup kudus dan menyukakan hati Tuhan. Biar berkat ini turun kepada kita mulai dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Kau Allah yang besar.